Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu telah hadir, One Piece 1089 telah hadir versi resminya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ke ceritanya. One Piece 1089 kali ini berjudul Insiden Barikade, dibuka dengan cover recast ataupun bisa dibilang sampul, yang mana sampul tersebut menggambarkan, di mana pelayan seekor sapi berkaki dua membawa sebuah surat, yang mana surat tersebut berisi surat cinta untuk Nami dari Sanji, di mana Sanji yang nampak sedang bersembunyi di luar. Dan pelayan sapi pun muncul. Dan chapter pun dimulai, di mana di desa Fuchsia, Wopslap sedang membaca berita tentang Monkey D. Garp di dalam koran. Jika kalian lupa dengan sosok kakek ini, Wopslap adalah salah satu kakek tua pemimpin desa Fuchsia di mana dulu Akagami no Shanks bertemu dengan Luffy. Dan kembali ke cerita, di mana berita tersebut memberikan kabar tentang Monkey D. Garp yang dikabarkan menghilang dari Pulau Hachinosu. Setelah sebelumnya seperti yang kita lihat jika Kuzan membekukan Garp dengan tekniknya. Dan di sini Wopslap meyakini jika Monkey D. Garp pasti akan baik-baik saja. Dan sepertinya berita menghilangnya Garp ini menjadi tanda tanya besar, jika kita kembalikan ke Oda, jika Oda tidak akan mematikan seorang Char yang penting lagi. Kembali ke cerita, di sini diperlihatkan jika putra Makino menertawakan foto Luffy di koran, dan itu foto Luffy yang biasa dan bukanlah foto Luffy yang dalam keadaan mode nikahnya. Melihat putranya yang tertawa melihat foto Luffy, Makino pun berbicara dengan bertanya, "Kamu sudah mulai menyukai Luffy Oni-chan? Kan?" Dan jika kita mengingat itu, kita pun para penggemar One Piece pastilah juga mengingat seorang anak kecil yang riang dan lucu, yang sering meminum jus jeruk di bar Makino, dan dia juga selalu disukai semua penduduk desa Fuchsia. Yang mana sekarang sudah bertumbuh besar, bahkan dia kini menjadi salah satu Yonko, di era baru. Yang mana dunia pun sudah mengenalnya, dengan foto mode nikahnya. Kemudian cerita berpindah, ke Gunung Kolubo, di mana itu tempatnya para bandit gunung keluarga Dadan, dan di situ pun diperlihatkan reaksi Dadan yang membaca berita koran sambil menangis, kemudian menanyakan, apa yang telah si tua bangka Garp, dan cucunya si Monkey D. Luffy lakukan. Dan itu memang benar, dua berita besar yang muncul di koran, di mana berita pertama adalah menghilangnya Garp dari Pulau Hachinosu dan berita besar yang kedua adalah, Luffy yang menjadikan Pulau Ilmu Pengetahuan Egghead menjadi benteng pertahanannya. Dan cerita pun masih berlanjut, dan tiba-tiba gempa besar pun dimulai, dan di sini pun dijelaskan, jika gempa itu terjadi setelah 6 hari dari kehancuran yang menimpa kerajaan Lulusia. Di sini pun kita diperlihatkan lubang besar di tengah lautan, dan di sini kita juga dijelaskan jika lubang itu adalah tempat yang tadinya kerajaan Lulusia berada. Dan kemudian kita juga diperlihatkan orang-orang di seluruh dunia yang merasakan gempa bumi yang dahsyat. Dan kita juga bisa melihat Momonosuke di negeri Wano Kuni, Uholis di Kano Kuni, X-Break di Water 7 dan Hina di markas Marin atau markas Angkatan Laut, sedangkan Im sama di Marijoa dan dia mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, karena hanya tertulis titik-titik. Kemudian ada Labun si Paus raksasa ada di Twin Can, dan beberapa tahanan di penjara Impel Down, dan warga di Locktown. Dan Imperio Ivankov di kerajaan Kamabaka, dan kita juga bisa melihat pulau acak yang lainnya dan air laut di seluruh dunia naik 1 meter, dan karena terjadinya hal tersebut jadi menenggelamkan banyak pulau. Dan apakah ini dari efek senjata yang telah menenggelamkan kerajaan Lulusia ataukah bukan, Mimin juga masih belum mengetahui. Dan di sini juga diperlihatkan penduduk desa Fuchsia yang melihat air laut pasang, dan Wopslap terlihat begitu khawatir. Dan kemudian cerita dipindahkan di bagian lain, yang mana tempat tersebut adalah Pulau Egghead dan di situ juga terlihat para kapal perang angkatan laut yang mengelilingi semua Pulau Egghead. Dan Admiral Kizaru menunjukkan sedikit kekuatannya untuk menghancurkan salah satu dari senjata Vegapunk, dengan serangan laser seperti yang digunakannya sebelumnya. Tetapi Admiral Kizaru tidak menyerangnya dengan cara yang brutal karena Admiral Kizaru tidak mau terlalu banyak kerusakan di pulau tersebut. Dan kemudian diperlihatkan Admiral Kizaru yang menghubungi Sentomaru, dan memintanya untuk menyerah, namun Sentomaru dengan tegas menolak, kemudian kita sedikit diperlihatkan kilas balik Admiral Kizaru muda, yang memperlihatkan kekuatan dari buah iblisnya, yang mana itu,
bentuk sinar laser yang ditunjukkan kepada Vegapunk muda dan juga Sentomaru kecil, dan Kizaru duduk di tanah sambil menembakkan sinar laser dari tangannya ke arah udara. Kemudian diperlihatkan ke saat ini, Sentomaru berbicara. Sentomaru mengatakan, Paman Vegapunk telah berhasil mengembangkan laser Pasifita, dengan melakukan penelitian terhadap kekuatanmu, Kizaru. Aku tidak percaya kaulah yang datang untuk membunuhku. Mendengar itu Kizaru pun menjawab, sayangnya aku tidak bisa melindungimu dari tuduhan yang sudah berusaha meneliti abad kekosongan. Sentomaru-kun, dan pada akhirnya pun, aku harus menuruti perintah. Kemudian kita diperlihatkan di dekat Pulau Eget terdapat 100 kapal perang angkatan laut. Dengan total 9 wakil laksamana dan 30.000 marinir atau angkatan laut. Dan ditambah dengan Admiral Kizaru dan Gorosei, Saint Jagarsia Saturn. Dan di sini juga dijelaskan jika Doberman dan Dol adalah bagian dari wakil laksamana, tetapi juga ada karakter baru dan kita bisa melihat di antaranya, ada di chapter 1078. Saint Jagarsia Saturn sedang makan di dalam kamarnya, dan wakil laksamana Doberman masuk, dan melaporkan situasi keseluruhan. Dan kita bisa melihat rekap seluruh Pulau Eget, dan semua karakter yang berbeda, dan mereka semua digambarkan dengan karakter yang cubi. Dan Gorosei Saturn memberi perintah kepada Doberman untuk menenggelamkan kapal peneliti, yang melarikan diri dari pulau sebelumnya juga. Kemudian cerita kembali ke Pulau Eget di mana diperlihatkan Vegapunk York menelpon ke Marijoa, dan di sini diperlihatkan juga jika Vegapunk York mengeluh, mengapa mereka mencoba membunuhnya, dan Gorosei pun menjawab, jika mereka melihatnya tidaklah berbeda dari Vegapunk lainnya. Namun setelah insiden hancurnya kerajaan Lulusia mereka memiliki ide baru, yaitu, kemungkinannya adalah mereka akan mencoba mempertahankan Vegapunk York untuk membuat lebih banyak senjata Mater Flame. Dan di chapter ini pun akhirnya terungkap jika Vegapunk York lah yang telah berkhianat. Dan York lah yang mengirim senjata Mater Flame kepada pemerintah dunia, dan pembangkit listrik untuk memproduksinya juga diperlihatkan ada di Pulau Eget. Dan kemungkinan inilah alasan Admiral Kizaru tidak asal-asalan menghancurkan Pulau Eget. Karena York membuat janji kepada para Gorosei untuk tidak menyakitinya atau menghancurkan laboratorium penelitian serta yang terakhir York pun meminta untuk menjadikan dirinya sebagai Tenryubito, dan para Gorosei pun menyetujui hal itu. Kita juga melihat Gorosei Saturn dan Admiral Kizaru juga mendengarkan percakapan tersebut. Namun dalam halaman ganda terakhir di chapter ini, kita pun diperlihatkan Vegapunk York membuat panggilan dengan Denden Mushi sambil menangis, dengan ditunjukkannya pedang Roronoa Zoro yang tepat berada di lehernya, dan Usopp ini adalah orang yang menyiapkan Denden Mushi, untuk York berbicara. Dan York pun mengakhiri percakapan sambil meminta tolong, selamatkan aku dari Luffy, katanya. Dan Gorosei Saturn dan Kizaru pun terkejut. Dan pada saat itu mereka mendapatkan pesan bahwa York berhasil mengalahkan semua orang, menggunakan Serapim. Sebelum memanggil mereka yang ada di Marijoa, ternyata situasi yang sebelumnya mencekamkan dari para Serapim pun sudah terselesaikan oleh Luffy Crew dan kawan-kawan. Kemungkinan dengan merekayasa York, menjadikannya seakan-akan situasi benar-benar berpihak pada mereka. Dan setelah mengetahui fakta, yang udah terjadi, kemungkinan pun, mereka harus menyusun ulang strategi. Dan kita juga tidak boleh melupakan salah satu dari Admiral Kizaru dan juga Gorosei Saturn yang mungkin bisa mengejutkan kita semua, mengingat Gorosei Saturn memiliki kekuatan bak dewa juga. Kemudian kita diperlihatkan Nami yang berkata, sepertinya aku mengerti situasinya sekarang. Vegapunk setelah dan Vegapunk yang asli juga mulai berbicara, jadi begitu ucapnya. Jarlori Boni juga berkata, jika ini benar-benar insiden pengepungan. Dan Luffy juga berkata, aku tidak terlalu mengerti, tapi kita harus menggunakan dia untuk menjadi tameng, untuk melarikan diri kan, katanya. Dan di bab inilah yang mengagetkan. Tumben di posisi ini Luffy bisa mengerti posisinya. Padahal Baka Senco kita biasanya selalu mengambil atau selalu merusak setiap semua yang sudah direncanakan. Dan kemungkinan yang bisa terjadi di posisi saat ini, apakah Luffy akan meladeni para angkatan laut atau tidak? Mengingat Luffy saat ini memiliki kekuatan Sun God Nika, yang bisa diasumsikan jika kekuatan itu setara seperti dengan yang dimiliki oleh para Gorosei. Dan di chapter terakhir diperlihatkan Joleri Boni dan Vegapunk asli dan Rob Lucci yang sedang mengemasi tasnya, sedang makan dan bersantai, dan di belakang Vegapunk York,
Zoro dan juga Usopp sedang mengemasi tasnya masing-masing, bahkan mereka sangat santai dan menikmati makanan yang ada. Dan chapter pun diakhiri. Dan berita terakhir, minggu depan libur. Domo arigato gozaimasu, sudah memberi dukungan dan membantu menonton video di channel kami, terima kasih.